Baik, selamat pagi buat kita semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Florencia Tamba dengan NIM G1D1220004 dari kelas 3D. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang biaya kesehatan. Nah, di sini ada definisi tentang biaya kesehatan. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu yang pertama, satu penyedia pelayanan kesehatan atau health provider adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua, memakai jasa pelayanan adalah atau health customer adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Nah, adapun pengertiannya yaitu biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, adapun dalam sistem kesehatan nasional, pembiayaan kesehatan adalah penataan sumber daya keuangan yang mengatur penggalian, pengalokasian, dan membelanjakan biaya kesehatan dengan prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembiayaan dialokasikan untuk kesehatan dikatakan baik apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, jumlahnya mencukupi dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya yang berlebihan. Semakin maju suatu negara, semakin besar belanja publik untuk kesehatan. Tercatat sampai 2014, pada belanja APBN Kementerian Kesehatan masih 2% dari total APBN. Nah, kecilnya alokasi pendanaan Indonesia, oleh karena itu, yang pertama ada tax ratio Indonesia kurang dari 13%, sedangkan negara-negara maju dan menengah ke atas sudah mencapai 20%. Nah, yang kedua ada komitmen. Pemerintah Indonesia belum memberikan prioritas dalam alokasi dana untuk kesehatan publik. Pembiayaan kesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga status kesehatan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui, pada era desentralisasi saat ini, pembiayaan kesehatan daerah untuk alokasi biaya kesehatan sebesar 10% dari dana APBD. Di luar gaji sesuai ketentuan pada pasal 171 ayat 2 dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan. Nah, adapun di sini adapun dua sisi, yaitu sisi provider. Sama dengan biaya kesehatan, besarnya dana yang harus disediakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan secara paripurna. Provider sama dengan pemerintah atau swasta. Yang kedua ada sisi konsumen. Besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan konsumen sama dengan masyarakat pengguna pelayanannya. Nah, berdasarkan pembagian layanan kesehatan, pembiayaan kesehatan dapat dibedakan atas dua. Yang pertama yaitu pembiayaan pelayanan kedokteran, yaitu biaya yang dimanfaatkan dalam upaya untuk menyelenggarakan atau menggunakan pelayanan kedokteran dengan harapan untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita. Yang kedua, biaya pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu biaya yang dibutuhkan dalam upaya untuk menyelenggarakan atau menggunakan layanan kesehatan masyarakat dengan tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan serta untuk menjaga suatu penyakit. Adapun faktor utama pembiayaan kesehatan mencangkup beberapa rumusan. Yang pertama itu kecukupan atau education dan keberkelanjutan pembiayaan kesehatan baik pada tingkat pusat maupun kabupaten. Yang kedua, pengurangan biaya atau out of pocket dan meminimalisir hambatan pembiayaan untuk memperoleh layanan kesehatan terutama masyarakat mampu atau rentan. Yang ketiga, peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan. Nah, adapun syarat pokok biaya kesehatan yaitu
Biaya kesehatan yang baik harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu yang pertama, jumlah. Jumlah dana harus tersedia dengan cukup dan tidak menyulitkan masyarakat yang akan memanfaatkannya. Yang kedua, ada penyebaran. Penyebaran dana harus teralokasikan dengan baik. Yang ketiga, pemanfaatan. Pemanfaatan harus diatur dengan seksama. Syarat kedua dan ketiga yang terpenting. Nah, upaya untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan dana antara lain, yang pertama, adanya peningkatan efektivitas. Nah, upaya yang menghasilkan dampak yang lebih besar seperti mengutamakan pencegahan, bukan pengobatan penyakit. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Mekanismenya seperti standar minimal pelayanannya itu standar minimal sarana dan standar minimal tindakan, kerjasama baik, kerjasama institusi, atau penggunaan alat kedokteran yang mahal, dan kerjasama sistem atau sistem rujukan. Nah, seperti yang kita ketahui, ada masalah pokok biaya kesehatan. Yang pertama, kurangnya dana yang tersedia. Dua, penyebaran dana yang tidak sesuai. Yang ketiga, pemanfaatan dana yang tidak tepat. Yang keempat, pengelolaan dana yang belum sempurna. Yang kelima, biaya kesehatan yang makin meningkat. Tingkat inflasi, tingkat permintaan, kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan pola penyakit, perubahan pola pelayanan kesehatan, perubahan pola hubungan dokter dan pasien, lemahnya mekanisme pengendalian. Nah, di sini beberapa ada cara upaya pengendalian pembiayaan kesehatan. Yang pertama itu ada upaya meningkatkan jumlah dana dengan cara dari pemerintah atau dari badan-badan lain di luar pemerintah. Yang kedua, upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, dan pengelolaan dana dengan cara penyempurnaan sistem pelayanan, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan tenaga pengelola. Yang ketiga, upaya mengendalikan biaya kesehatan dengan cara memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan, memperlakukan peraturan studi kelayakan, memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana, menempatkan standar baku pelayanan kesehatan, menyelenggarakan program menjaga mutu, menyelenggarakan pengaturan tarif pelayanan asuransi kesehatan. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih hasil dari paparan saya. Semoga apa yang saya paparkan pada hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.